The Saturday Ego. Ini ada satu liriknya, ada satu bagiannya yang mengatakan when everyone's gone and you all by yourself, you know that it gonna come to you for how. Selamat pagi smart listener dan juga sahabat yang bergabung. Baru saja Anda mendengarkan lagunya singkat banget gitu ya. Tetapi lagunya sangat tajam sekali menyoroti mengenai ego. Selamat pagi hari ini dalam Smart Happiness. Kembali kita akan bersama-sama menggali nih bagaimana sih kita bisa menekan atau mengalahkan rasa ego kita? Kita sudah bersama-sama dengan motivator nasional di bidang leadership and happiness. Ada Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat selalu ya? Sehat selalu, penuh syukur. Alhamdulillah ya. Baik. Pak Arfan, ini lagunya kita baru mulai ingin menikmati, tapi lagunya sudah selesai gitu, singkat banget gitu ya. Tapi Ya, dari liriknya mungkin bisa disampaikan mana yang mau di highlight dan mungkin nanti ini smart listener juga pasti akan penasaran nanti lagunya apa sih gitu ya. Pengen didengarkan ulang nanti pada saat kita break begitu. Tapi bagian mana yang ingin Pak Arfan soroti dari bagian lagu ini? Silakan Pak. ya terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi lagu ini sangat sesuai dengan topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu dealing with ego. Ya, bagaimana kita bisa mengelola ini yang namanya ego ini. Ya, dan ini lagu dari The Saturdays. Ini lagunya bagus sekali, penuh semangat ya. Ini adalah tentang orang yang egonya terlalu besar, Mbak Ola. Nah, orang-orang yang Hmm. egonya terlalu besar itu kan dia berpotensi untuk melukai orang lain, berpotensi untuk tidak sensitif kepada orang lain, ya. Karena bagi orang yang egonya besar itu, ya, it's all about me gitu ya. Segala sesuatu di dunia ini adalah tentang saya. Nah, itu dia Mbak Ola. Mari kita Mhm. simak ya syairnya di lagu ini. Jadi ini kekasihnya yang ngomong sama dia nih, ya. And now you wanna pretend that you are a superstar. Dan sekarang kau ingin berpura-pura bahwa kamu adalah seorang superstar. And now you want us to end what's taken you this far. Dan sekarang kau ingin kita mengakhiri apa yang sudah membawa kamu sampai sejauh ini. Don't tell me that you're done as far as we go. Jangan kamu bilang bahwa kamu sudah selesai sejauh ini. You need to have a sit down with your ego. Kamu harus duduk untuk menurunkan egomu. When everyone's gone and you are by yourself, saat semua orang pergi dan kamu hanya sendiri, you know that you're gonna come to me for help. Kamu tahu bahwa kamu akan datang kepadaku untuk meminta bantuan. Don't tell me that it's time for going solo. Jangan bilang bahwa ini waktunya kamu untuk sendiri. You need to knock some sense into your ego. Kamu perlu memasukkan sebuah logika ke dalam egomu. Mhm. Itu Mbak Ola. Ya. Jadi intinya turunin deh egonya gitu. Kalau enggak kamu akan punya masalah dengan banyak orang dan kamu Mhm. akan tinggal sendirian nanti gitu. Oke. Itu Mbak Nah, Ola. ini menarik kalau kita bicara tentang menurunkan ego gitu ya, seperti yang kita bahas ini gitu ya. Karena tadi di lagunya ada dampak yang akan terjadi, yaitu kamu akan ditinggalkan. Nah, ini menarik kalau kita mungkin harus harus sepakati dulu. Ego ini tuh apa? Di mana dia letaknya gitu. Ego sama nggak sih dengan mauku, keinginanku begitu, Pak Arfan? Silakan, Pak Arfan. Ya, ego ini adalah cara kita melihat diri kita sendiri gitu ya. Persepsi kita terhadap diri kita sendiri. Harga diri kita gitu. Mhm, Itu yang mhm. namanya ego. Ego. Jadi orang itu ada yang egonya besar gitu ya sehingga seperti dalam lagu ini egonya terlalu besar sehingga gampang tersinggung, gampang tersakiti oleh orang lain dan juga gampang menyakiti orang lain gitu. Karena bagi orang yang egonya besar, yang paling penting di dunia ini hanya dirinya gitu. Nah, itu orang yang egonya besar. Tapi ada juga orang yang egonya menengah gitu ya. Ada orang yang egonya kecil gitu ya. Nah, ini kita harus bisa mengelola ego kita supaya kita bisa berhubungan dengan banyak orang gitu. Karena kalau ego kita terlalu besar, maka orang-orang akan menjauh dari kita gitu. Karena orang yang egonya besar ini kan
perlu dihormati ya Mbak Ola ya. Saya pernah melihat gitu ya, seorang pimpinan perusahaan Mbak Ola. Ketika dia masuk ruangan itu, kalau orang nggak berdiri, nggak tepuk tangan, dia marah Mbak Ola. Mhm, Jadi kalau mhm. setiap dia masuk kantor tuh, datang ke kantor tuh, semua orang di kantor tuh harus berdiri Mbak Ola. Kemudian harus bertepuk tangan gitu. Ya, kalau nggak bertepuk tangan dia marah gitu. Ya, atau ada orang yang merasa dirinya terkenal gitu ya, merasa dirinya selebriti gitu. Begitu ada orang nggak kenal sama dia, dia marah Mbak Ola. Ya, Kamu nggak ya. kenal saya gitu ya. Bahkan mungkin kalaupun dia nggak marah, nanti istrinya yang marah gitu. Kamu nggak tahu nih bapak ini siapa gitu. Ini Mhm, orang mhm. terkenal ini gitu. Oh ya gitu. Padahal orang di depan kita juga nggak mengenal kita gitu. Jadi orang-orang yang egonya besar ini adalah orang-orang yang punya kebutuhan yang sangat tinggi untuk dihormati gitu. Karena dia melihat dirinya sebagai orang besar gitu. Walaupun mungkin orang lain tidak mengenal dia gitu. Nah, ini orang-orang ini menjadi orang yang sangat sulit untuk bisa berinteraksi dengan orang lain dan bekerja sama dengan orang lain gitu. Itu Mbak Ola. Mhm, mhm, mhm. Oke, berarti ada ego itu berkaitan dengan bahwa kita akan merasa tinggi, akan merasa di posisi terhormat begitu ya. Kalau seandainya kita mendapatkan semacam pengakuan, mendapatkan apresiasi yang bahkan ini apresiasinya kayaknya dipaksa justru ya Pak Arfan Betul, ya. betul, betul. Bukan bukan apresiasi yang datang dari ketulusan gitu ya. Nah, Iya, ini menarik untuk kita bahas lebih lanjut karena ada orang-orang seperti ini, tetapi juga ada orang-orang yang nggak minta ada rekayasa seperti itu pun sudah mendapatkan apresiasi gitu. Nah, ini perbedaan pembentukannya tuh seperti apa? iya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Anda bisa kasih komentar dan juga bertanya. Pertanyaan dari kami untuk Anda jawab ya di 0812 11 12 959 atau Anda bisa komentar di kanal Smart FM di YouTube atau juga di Facebook begitu. Nah, pernah nggak sih dalam satu kondisi begitu Anda sudah merasa ini benar-benar yang benar begitu, prinsip Anda gitu. Entah itu dengan pasangan, entah itu di organisasi atau di lingkungan pekerjaan Anda. Tapi Anda harus memposisikan ini harus ditekan gitu egonya, harus diturunkan gitu supaya kemudian bukan Anda yang merasa paling betul begitu. Apa yang Anda lakukan? Kami tunggu dan kami jeda untuk beberapa informasi. Dan juga sahabat yang bergabung, Anda tengah menyimak Smart Happiness Dealing with Ego. Ini yang menjadi topik bahasan kita gitu ya. Nanti kita bahas di saat kapan kita harus dealing gitu kan. Bukankah kita sebagai makhluk yang natural kita punya ego gitu kan? Nggak boleh juga dong kita menghilangkan ego kita. Nah, Anda bisa kasih komentar terhadap perbincangan ini. Pernah ada di situasi bahwa Anda harus menekan, menurunkan ego Anda begitu di situasi yang seperti apa? Apakah ketika Anda merasa prinsip Anda itu benar, pendapat Anda itu benar ya kepada pasangan kah atau di organisasi, Anda bisa sampaikan ke 0812 11 12 959 atau juga Anda bisa sampaikan di YouTube di kanal Smart FM kami sedang live di sana. Anda bisa live chat ya. Baik, kita lanjut Pak Arfan bicara tentang ego. Nah, kalau bicara tentang dealing with ego, ada apa dengan ego kita sehingga kita harus dealing nih? Apakah memang ego kita ini sesuatu yang perlu diwaspadai begitu? Bukankah manusia kalau nggak ada egonya nanti jadi kayak zombie, Pak Arfan? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi ego ini memang harus kita waspadai ya. Karena ego itu tidak kelihatan. Dan tidak semua orang menyadari mengenai hal ini gitu. Dan inilah yang membuat komunikasi yang begitu sederhana menjadi rumit, menjadi kompleks, menjadi sulit, Mbak Ola. Kan seringkali kan kita dengar ya, misalnya kita mau ngomong sama seseorang ya, kemudian kita bilang, jangan aku deh yang ngomong, kamu aja gitu kan. Kalau kamu yang ngomong, dia pasti lebih dengerin gitu. Pernah nggak dengar kalimat-kalimat kayak gitu, Mbak Ola? Sering, betul. Aku nggak berani ngomongnya gitu ya. Terus kita bilang, dia ini orangnya nggak bisa dibantah. Dia nggak mau dengar saran orang lain gitu. Komunikasi Dia merasa yang paling benar begitu paling ya. benar gitu. Emang dia paling pinter sih gitu ya. Jadi komunikasi itu sesungguhnya kan sederhana kan. Komunikasi Betul. artinya kita mau ngomong sesuatu kepada orang lain, ya kita ngomong gitu. Mm-mm. Sebetulnya kan segampang itu. Tapi kenapa komunikasi itu begitu sulit, begitu berlapis, begitu kompleks, begitu rumit? Benar banget. Menyadari gitu bahwa
orang itu perlu menembus barikadenya untuk berkomunikasi. Ini ada barikade yang berlapis-lapis gitu, Mbak Ola. Iya, iya, iya. Kita harus menyadari gitu, kenapa kita susah ngomong sama orang? Karena kita belum bisa menjinakkan egonya dia gitu. Jadi salah satu tools yang sangat penting dalam komunikasi adalah bagaimana caranya kita bisa menjinakkan, dalam tanda petik ya, menjinakkan egonya orang lain. Kalau kita bisa menjinakkan egonya orang lain, orang itu merasa dihormati, dihargai, dianggap penting, diapresiasi, diakui, didengarkan, dipahami, dilibatkan gitu. Maka egonya akan merasa tenang gitu, jiwanya akan merasa tenang, kebutuhan dia akan penghargaan sudah terpenuhi. Nah, kalau itu sudah bisa kita lakukan, maka komunikasi kita akan mulus seperti kalau kita lewat jalan tol di hari raya. Ya udah lewat jalan tol di hari raya lagi. Kosong, Tapi komunikasi menjadi sangat cepat gitu. Ya, kenapa? Karena kita sudah bisa menjinakkan ego. Jadi memang setiap orang, Mbak, itu pasti butuh dihormati, bener nggak? oke, gitu ya. Dengan berbagai levelnya gitu, dengan Ya, berbagai ya, ya, dengan berbagai levelnya. ada orang yang dihormatinya itu tadi seperti saya bilang, kalau dia masuk kantor, orang yang sedang duduk, sedang bekerja langsung harus berdiri, tepuk tangan. Nah, itu levelnya level yang sangat tinggi gitu. Ya, jadi dia benar-benar membayangkan dirinya tuh kayak selebriti gitu, ya. Tapi ada orang yang cukup misalnya kalau datang ke kantor gitu ya, sebagai tamu dia cukup yang penting dia disuruh duduk saja gitu. Gitu ya. Silakan duduk. Itu aja sudah cukup menghormati gitu. Ya. Atau ada yang harusnya dipersilakan duduk terus dikasih minum misalnya gitu, atau ditawari minum yang enak misalnya gitu ya. Jadi ada berbagai level, makanya itu orang ada yang egonya tinggi, egonya menengah, egonya biasa-biasa saja gitu. Dan kita memang lebih enak sebetulnya, Mbak Ola, berhubungan dengan orang yang egonya biasa-biasa saja gitu. Tapi itu pun ada standarnya. Misalnya kalau dia datang, dia menjadi tamu ya, datang ke sebuah kantor atau datang ke rumah kita, ya jangan kita biarin saja gitu ya, jangan kita biarkan di depan pagar, dia marah juga gitu, karena dia punya ego gitu. Semua manusia itu punya ego. Tapi ada orang yang egonya minimalis saja. Jadi cukup misalnya dia datang ke rumah orang, yang penting disuruh duduk, udah cukup gitu. Itu Mbak. Oke, Pak Arfan, apa sebenarnya, sorry, sebelum lebih jauh gitu ya, apa sih perbedaan antara ego dengan egois begitu? Ini ada perbedaan nggak? Ini kalau apa yang tadi disampaikan oleh Pak Arfan itu egois apa bukan sih gitu ya? Nah ini supaya kita bisa membedakan gitu, karena kadang-kadang kata-kata, aduh itu orang egois banget, kamu tuh egois banget, sering kita ucapkan juga begitu Pak. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Ego itu adalah ciri orang yang sehat gitu. Mhm. Jadi orang yang sehat itu ya harus punya ego, harus punya harga diri gitu. Itu orang yang sehat gitu. Ya. Nah, tapi yang namanya ego itu ada kadarnya gitu, Mbak Ola. Ya, ketika kadarnya kebanyakan, itulah yang namanya egois. Gitu. Mhm. Apa itu orang yang egois? Orang yang sangat mementingkan diri sendiri, matanya tertutup untuk kepentingan orang lain gitu. Ya, merasa dirinya penting, merasa kalau dia ngomong semua orang harus dengar. Ya, merasa kalau ada orang yang membantah dia itu berarti melawan dia gitu ya, mau cari-cari gara-gara sama dia gitu. Nah, itu orang yang egois namanya. Kenapa dibilang egois? Karena egonya sudah melebihi dari kadar yang sehat gitu. Tapi dalam kadar yang sehat, ego itu sangat sehat gitu. Setiap orang itu memang dalam perjalanan hidupnya gitu ya, pertumbuhannya dia sedang membentuk yang namanya egonya Mhm. gitu ya. Jadi ini sesuatu yang sehat gitu, Mbak Ola. Oke, baik. Justru kalau misalkan orang tidak mungkin gitu ya, dia tidak punya ego. Artinya kalau dia tidak aware dengan egonya, jangan-jangan justru dia tidak sehat begitu kan? Nah, Betul, berarti konsep dirinya belum terbentuk kalau dia belum punya ego. Misalnya begini, dia datang ke rumah orang gitu, orangnya ada di rumah, kemudian orangnya nggak mau menerima dia, nggak mau ketemu dia, dia hanya dicuekin di depan pagar, ya dia oke-oke saja gitu. Kan berarti dia mm-mm, tidak punya harga diri kalau seperti itu. Ya seorang mm-mm, istri ditelantarkan sama suaminya gitu ya, nggak dikasih nafkah gitu, oke-oke saja gitu. Berarti apa? Itu ada sebuah masalah nanti dalam harga dirinya. Berarti dalam proses pertumbuhan dia menjadi seorang manusia dewasa, konsep dirinya itu tidak terbentuk dengan sempurna, Mbak Ola. mhm.
Baik. Pak Arfan, kemampuan kita untuk meredam gitu ya, untuk menekan, menurunkan ego, apakah ada kaitannya dengan kedewasaan seseorang, Pak Arfan? Yes, sangat Mbak Ola. Sangat. Justru dalam proses dari anak-anak menuju dewasa adalah proses pertumbuhan diri kita itu untuk menumbuhkan ego kita sampai pada kadar yang semestinya gitu Mbak Ola. Mhm. Sehingga kita bisa melihat diri kita dengan wajar gitu ya. Jadi em, saya bisa melihat diri saya gitu sama dengan orang lain melihat saya gitu. Mhm, mhm, mhm. Gitu Mbak Ola ya. Kan banyak sekali orang yang melihat dirinya begitu, oh, saya orang penting nih. Saya orang terkenal nih gitu. Jadi begitu melihat ada orang yang nggak kenal dia ya, yang bertanya, "Maaf Pak, Bapak siapa? Boleh sebutkan nama Bapak?" gitu. Mhm. Atau kalau kalau kita mau naik pesawat terbang kan, "Boleh lihat KTP-nya Pak?" gitu. Terus dia bilang, "Kamu nggak kenal saya?" Wah, ya. Artinya apa? Ya, ada sebuah kesenjangan bagaimana cara dia melihat dirinya dengan cara orang lain melihat dirinya. Nah, orang yang egonya tinggi itu akan selalu merasa dia adalah orang penting dan dikenal oleh siapapun. Jadi orang harus kenal dia. Kalau orang nggak kenal dia, orang yang salah, bukan dia yang salah. Mmm, Itu mhm. Mbak Ola. Oke. Nah, berarti apakah ini kalau bicara tentang ego tinggi, ini hanya selalu berkaitan dengan orang yang merasa dirinya lebih unggul, lebih tinggi daripada orang lain? Bagaimana dengan mereka yang merasa bahwa, dia kayaknya jauh banget dari orang lain, minder gitu ya, merasa bahwa nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang lain. Ini termasuk, bagian dari ego tinggi apa bukan sih, Pak Arfan? Very good question. Jadi tadi ego tuh ada yang besar, ada yang menengah, ada yang kecil gitu. Nah, tapi ada yang egonya juga kurang gitu. Nah, itu egonya rendah namanya. Orang yang minder, orang yang Mhm, merasa dia nggak berhak gitu ya, mendapatkan sesuatu. Jadi kalau dia mendapatkan sesuatu yang baik, dia pasti bilang, ah ini kebetulan saja nih gitu ya. Kalau dia misalnya lulus UMPTN misalnya, bisa masuk perguruan tinggi negeri gitu ya, perguruan tinggi yang favorit, yang terkemuka, kemudian dia akan bilang, ah ini komputernya nih yang salah nih gitu. Sampai segitunya gitu. Ini komputernya yang salah nih. Aku bukan orang pintar, kok aku bisa masuk UI misalnya gitu. Jadi komputernya yang salah nih. Nah, itu adalah ciri dari orang yang egonya sangat rendah gitu. Dan tolong dibedakan orang yang egonya kalau tadi saya bilang besar, menengah, kecil dengan yang rendah gitu. Kalau ego kecil itu bagus karena orang yang egonya kecil itu tidak menuntut perlakuan istimewa dari orang lain. Perlakuan yang sewajarnya saja sudah cukup gitu. Tapi kalau egonya rendah, nah ini orang yang melihat dirinya begitu kecil dibandingkan dengan orang lain. Orang yang minder gitu, orang yang tidak menghargai dirinya sendiri. Itu mhm. Mbak. Oke. Pak Arfan kita sambung nanti bahasan ini ya. Kita lihat respon juga dari smart listener yang bergabung bersama dengan kita di kesempatan pagi hari ini nih. Dan masih ada waktu ya, silakan buat Anda yang mau kasih catatan, tanggapan melalui YouTube di kanal Smart FM, kami bisa Anda jangkau dimanapun Anda berada bisa ditonton YouTube-nya di kanal Smart FM atau juga Anda bisa mendengarkan kami melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Kami jeda sesaat Smart Listener, tetap bersama dengan kami dalam Smart Happiness Dealing with Ego.